aja kita masuk ke aplikasi Zahirnya. Nah, setelah itu, setelah dibuka, kita lihat soalnya. Kita masukin nama perusahaannya. Ini adalah informasi perusahaannya, yaitu PT Azina Muslimah. Dijadikan perusahaannya itu perdagangan umum. Nah, di sini kita akan masukkan ke menu Zahirnya. Itu yang pertama kita membuat data baru di sini. Nah, nama perusahaannya kita masukin PT Azina Muslimah. Nah, untuk alamat perusahaannya juga kita masukin. Nah, untuk negaranya kita pilih Indonesia, kotanya kota Jakarta. Untuk kode pasnya juga kita masukin karena datanya ada di informasi perusahaan. Nah, ini kita klik lanjutkan. Nah, ini kita masuk ke periodenya. Nah, untuk periodenya ini di 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, kita setting aja Januari di 2021. Nah, oke, ini tinggal lanjutkan. Ini departemennya kita lanjutkan. Nah, ini kita klik proses. Nah, kita tunggu. Nah, ini untuk bisnis usahanya, untuk PT Alzina itu adalah perdagangan umum ya teman-teman. Nah, kita masukin aja, nah ini sudah perdagangan umum. Kita klik lanjutkan. Nah, ini kita klik ya. Oke, kita tunggu prosesnya. Lumayan agak sedikit lama. Nah, ini klik oke aja. Nah, ini untuk mata uangnya kita kode mata uangnya IDR, nama mata uangnya rupiah ya, kita lanjutkan. Nah, ini untuk mata uang asingnya, untuk dolar ya. Saya masukin di 17.000. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita klik selesai. Tunggu sebentar. Nah, oke teman-teman, ini kita sudah membuat data baru perusahaannya. Nah, setelah kita masukin data perusahaannya, sekarang selanjutnya kita masukin data pelanggan, data pemasok, dan data persediaan. Kita klik di sini, kita masukin ke klik data nama alamat. Kita klik tanda plus di bawah. Nah, dan kita masukkan customer yang pertama itu ada Ryan Muslim PT, dan alamatnya dan ID-nya C001. Kita langsung masukin saja ya. Ryan Muslim PT, ini kita pilih customer. Setelah itu kita klik rekam. Klik ya. Oke, setelah itu kita buat lagi untuk customer yang kedua itu adalah Salsabila Muslim PT. Oke, kita masuk lagi. Salsabila Muslim PT. Ini customer, ini kita klik rekam. Nah, setelah itu kita masukin lagi untuk data pemasoknya atau vendor. Vendornya itu PT Mutiara Muslim. Ini kita pilih dulu untuk vendor, kita ketikkan atau paste aja nama PT-nya. Setelah itu kita rekam lagi, klik ya. Kita buat lagi. Ini untuk vendor kedua itu PT Salma Muslim. Kita rekam. Setelah itu kita masukin data persediaan atau inventory.
Di sini kita akan lanjut ke transaksi yang pertama, yaitu sewa dibayar di muka kepada Megah Home PT. Kita masuk ke aplikasi Zahirnya, kita klik kas dan bank, setelah itu kas keluar. Nah, ini kita klik baru. Nah, di sini ada yang harus kita isi, yaitu aplikasi tetap di bank BCA. Ini penerimanya kita pilih, itu di soal PT Megah Home. Nah, ini belum ada, jadi kita langsung kita buat baru saja. Megah Home PT. Ini kita klik rekam. Oke. Ini kita pilih Megah Home PT. Nah, ini untuk tanggalnya kita sesuaikan yang di soal, itu 1 Januari 2021. Nah, untuk keterangannya ini bebas ya. Ini saya isi untuk pembayaran sewa dibayar di muka. Nah, setelah itu kita klik kode akunnya, itu sewa, kita cari sewa dibayar di muka. Kita scroll aja. Sewa dibayar di muka, klik oke. Kita masukkan nilainya itu di 24 juta sesuai dengan di soal. Ini 24 juta. Setelah itu kita klik rekam. Oke, ini sudah masuk ya, sudah terinput. Kita cek untuk jurnal vouchernya, ini sudah betul ya. Oke, lanjut ke transaksi. Kita lanjut ke transaksi nomor 2, yaitu pembelian aktiva tetap. Nah, kita masuk aja langsung ke Zahirnya. Kita langsung ke pembelian. Setelah itu kita klik invoice pembelian. Kita klik baru lagi di sini. Nah, di sini kita isi untuk nama pemasoknya. Nah, karena PT ini tidak ada di sini sesuai yang soal, kita klik baru lagi. Kita buat PT-nya, yaitu Electronic Solution PT. Oke, ini kita klik rekam saja. Klik ya. Ini kita oke. Nah, di sini kita jangan lupa klik jasanya. Untuk tanggalnya kita atur dulu sesuai dengan soal. Itu 2 Januari 2021. Untuk keterangannya kita dari pembelian aktiva tetap. Nah, untuk term pembayarannya kita atur sesuai dengan di soal. Nah, oke. Setelah itu di sini kita akan mengubah tanggal pengirimannya itu setelah tanggal faktur itu di 3 Januari 2021. Kita masuk ke deskripsi pesanan, itu ada laptop Toshiba. Nah, untuk kode akunnya itu di peralatan. Sistem peralatan, oke. Diterimanya 1, harganya itu di 5 juta. Nah, ini untuk diskonnya, pajaknya itu 10%. Ini sudah benar ya, 5.500.000. Kita klik rekam. Ini kita cek di sini untuk jurnal vouchernya. Ini sudah betul ya, sudah benar. Oke, selanjutnya kita ke transaksi selanjutnya, yaitu pembayaran piutang. Kita masuk ke aplikasi Zahir.
Nah ini kita lihat, ini sudah, ininya ganti ya jadi Februari karena ini sudah tutup buku. Kita lihat untuk laba ruginya ya, kita ubah dulu menjadi Januari. Oke, nah untuk laba rugi PT Aljina ini di 24.159.166 sekian. Ini untuk laporan laba ruginya. Nah ini kita coba lihat untuk neracanya. Kita ubah dulu di Januari. Nah ini PT Alzena untuk neracanya. Sorry. Ini balance ya. Sorry, ini laba rugi. Nah, ini untuk neracanya. Untuk total harta itu di 257.707.500. Untuk kewajibannya sama ya, balance. Untuk neracanya balance. Untuk arus kasnya ini kita ubah jadi oke. Nah ini untuk laporan arus kasnya ya, di saldo akhirnya 203.240.000 rupiah. Oke, untuk melihat laporan barang kartu stok umum. Nah ini untuk kartu stok umum PT Alzena Muslimah. Oke teman-teman, ini berikut tadi adalah tutor cara masukin input data PT Alzena perdagangan, tadi itu tutor cara memasukkan data perusahaan PT Alzena Muslim dengan jenis usaha perdagangan umum. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau salah mohon dikoreksi. Terima kasih. Nah kita masuk ke persediaan. Ini ke pemakaian penyesuaian barang. Kita klik baru. Nah ini kita tanggalnya diubah aja menjadi tanggal 29 Januari. Untuk keterangannya penyesuaian barang rusak. Oke, di sini kita masukin jilbab putih. Oke. Jumlahnya itu 2 yang rusak, jadi kita mau keluarin, jadi kita harus pakai minus. Jadi min 2. Nah ini untuk akunnya kita cari akun penyesuaian produk ya. Penyesuaian persediaan, kita klik oke. Nah yang kedua untuk akunnya, setelah itu kita klik rekam. Oke, kita tutup, kita masuk ke transaksi selanjutnya yaitu alokasi sewa per bulan. Kita masuk ke Zahimnya, kita masuk ke buku besar, ke transaksi jurnal umum, klik baru. Nah setelah itu kita pilih tanggalnya, itu di tanggal 31 Januari. Untuk keterangannya kita ubah aja menjadi alokasi sewa per bulan. Nah untuk kodenya ini kita cari beban sewa kantor, di debit sebesar 2 juta. Oke, nah kita masuk lagi. Untuk akunnya itu sudah tutup, udah lanjut ke transaksi terakhir yaitu kita cari sewa dibayar di muka. Nah ini kita lagi 2 juta ya. Nah udah, kita ini harus udah 0 ya, harus balance. Ini kita tinggal klik rekam. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor 19, penyesuaian jurnal PPN. Kita ke menu laporan, kita lihat di neraca saldonya. Oke, nah kita lihat PPN masukan dan keluarannya. Itu nah PPN masukannya ini ada di 800.000 ya. Untuk PPN keluarannya ada di 2.715.000. Nah selisih PPN masukan dan keluaran itu ada di 1.915.000. Nah itu masuk ke utang PPN. Nah untuk masukin PPN-nya, kita masuk ke menu
Nah, ini kita lihat, ini sudah ininya ganti ya jadi Februari karena ini sudah tutup buku. Kita lihat untuk laba ruginya ya. Kita ubah dulu menjadi Januari. Oke. Nah, untuk laba rugi PT Alzina ini di 24.159.166 sekian. Ini untuk laporan laba ruginya. Nah, ini kita coba lihat untuk neracanya. Kita ubah dulu di Januari. Nah, ini PT Alzina untuk neracanya. Sorry. Ini balance ya. Sorry, ini laba rugi. Nah, ini untuk neracanya. Untuk total harta itu 257.707.500. Untuk kewajibannya sama ya, balance. Untuk neracanya balance. Untuk arus kasnya ini kita ubah jadi oke. Nah, ini untuk laporan arus kasnya ya, di saldo akhirnya 203.240 juta rupiah. Oke, untuk melihat laporan barang kartu stok umum. Nah, ini untuk kartu stok umum PT Alzina Muslimah. Oke, teman-teman, ini berikut tadi adalah tutor cara masukin input data PT Alzina perdagangan. Tadi itu tutor cara memasukkan data perusahaan PT Alzina Muslim dengan jenis usaha perdagangan umum. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau salah, mohon dikoreksi. Terima kasih.